pagi menjelang siang. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022, di mana kita akan sama-sama beribadah dan melakukan perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan untuk itu, mari kita fokus pikiran dan hati kita pada Tuhan, dan kita awali dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, maka pada siang hari ini, hari Minggu 24 April 2022, kami akan mengadakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu kami mengundang Tuhan Yesus Kristus hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, maupun hadir di Tabernacle House of Warlord di Sentul City. Jadilah kiranya Tuhan, ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada pagi menjelang siang ini, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bijaksana
Kita percaya seperti kata pemazmur, Tuhan Yesus bertakhta di atas puji-pujian kita tadi. Dan sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman, kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami datang lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan, diberitakan. Jadikan hati kami semua seperti tanah yang subur, supaya benih yang kekal itu, firman Tuhan akan berbuah 100 kali lipat. Dan bila topan atau badai melanda hidup kami, firman-Mu tertanam kuat sehingga kami tidak akan goyah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dan baca bersama dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 18. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 18. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Kalau perikop selengkapnya dari Lukas pasal 24 ini dibaca dari ayat 13, sebenarnya berakhir di ayat 35 ya. Tetapi biarlah kita bahas bersama. Cerita ini terjadi ketika pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Dan yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit yang pertama ialah Maria Magdalena. Kemudian beberapa perempuan yang lain juga, yaitu Yohana dan juga Maria, istri dari Yakobus. Yakobus itu adalah saudaranya Tuhan Yesus ya. Jadi ipar dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama-tama melihat waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan mereka menyampaikan kepada murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul. Dan mereka tidak percaya Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Sehingga Petrus dan Yohanes berlari-lari kencang ke kuburan untuk menengok kuburan itu. Ternyata memang kuburannya sudah kosong. Jenazah Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Dan tibalah kita dalam pembacaan tadi. Ada 2 orang murid setelah mendengar berita Tuhan Yesus bangkit dari para perempuan, mereka bingung. Mereka sedih tapi bertanya-tanya, benar tidak ya ini perempuan-perempuan ini katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dalam kebingungan mereka, dan masih juga ada rasa sedih ya, karena baru kejadian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi mereka masih belum percaya Tuhan sudah bangkit. Dan 2 orang murid, jadi selain yang 11 orang tetap berkumpul di Yerusalem, 2 murid yang bernama Kleopas dan seorang murid yang tidak ditulis namanya oleh Lukas. Lukas ini adalah dokter ya, dokter Lukas, dokternya Rasul Paulus. Dia menulis Injil ini. Injil Lukas ini ditujukan kepada seorang pembesar di Roma yang namanya Theophilus. Jadi Injil Lukas ini buat orang Romawi ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, ada 2 murid
yang meskipun dalam keadaan sedih dan bertanya-tanya, benar tidak ya Tuhan Yesus sudah bangkit? Mereka bukan tetap di Yerusalem, tetapi pergi ke Emmaus, satu kampung yang namanya Emmaus, yang menurut firman Tuhan letaknya kira-kira 7 mil. 7 mil itu 11 km ya. Jadi kalau jalan kaki 2 jam. 1 jam 5 km, kalau 11 km 2 jam. Jadi si Kleopas ini, murid Tuhan Yesus. Siapa ini Kleopas ya? Kita perlu tahu juga. Kleopas itu adalah saudara kandungnya Yusuf. Siapa Yusuf? Bapak jasmaninya Tuhan Yesus, suami dari Maria. Jadi Yusuf punya saudara namanya Kleopas ya. Dia juga sudah termasuk murid Tuhan Yesus. Jadi omnya Tuhan Yesus ya. Begitu mereka dalam keadaan sedih dan kecewa, bukannya mereka kumpul sama-sama 11 murid, satu sudah berkurang ya, si Yudas. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Maka terjadilah peristiwa yang penting ini, perjalanan 2 orang murid ke Emmaus. Jadi yang berjalan itu Kleopas, omnya Tuhan Yesus, tapi murid Tuhan juga. Dan yang kedua, ini banyak orang menduga-duga ya. Ada yang berkata di kitab Injil Yohanes bahasa Arab. Ada kitab Injil Yohanes bahasa Arab, ditulis di situ yang satu orang itu siapa? Si orang Farisi, Nikodemus ya. Tapi ada pendapat lain juga, itu Lukas sendiri, tapi dia tidak tulis namanya. Ya. Tetapi ada seorang teologia bangsa Inggris berkata begini, Lukas tidak menulis namanya, berarti si orang yang satu ini yang berjalan sama Kleopas bisa nama kita sendiri. Bisa namanya Oma Palar. Jadi Kleopas berjalan misalnya sama Julian. Jadi kita bisa membayangkan seperti kita berjalan bersama Tuhan Yesus dengan si Kleopas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita ambil pelajaran dari peristiwa 2 murid Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus. Emmaus adalah satu kampung yang kira-kira 11 km. Emmaus artinya air panas. Karena di Emmaus ini ada mata air panas ya. Dan Emmaus ini pernah terkenal karena menjadi pusatnya Yudas Makabe. Siapa itu Yudas Makabe? Berapa tahun sebelum Masehi ada pemberontakan oleh Yudas Makabe, pemimpinnya. Yudas Makabe itu anak seorang imam ya, melawan pemerintah Syria waktu itu, Salonika ya. Terkenal itu ya. Waktu itu Israel dijajah oleh Suriah sekarang, dan yang berontak Yudas Makabe, dia berpusat di kota Emmaus ini. Jadi Emmaus ini terkenal ya. Jadi kedua murid, kita kembali pembacaan tadi, kedua murid si Kleopas berjalan dengan seorang murid yang tidak ditulis namanya. Mereka lagi membicarakan apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi yaitu waktu kira-kira beberapa hari yang lalu, hari Jumat, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga, pada hari itu juga yang 2 murid pulang ke Emmaus, mereka dengar dari Maria Magdalena dan Yohana serta Maria istri Yakobus bahwa Tuhan sudah bangkit. Tapi mereka tidak percaya karena belum melihat Tuhan Yesus langsung. Di dalam perjalanan yang 2 jam ini mereka berdiskusi tentang peristiwa Tuhan Yesus sudah bangkit ini. Lagi mereka berdiskusi, mereka tidak tahu datang seorang asing yang ternyata adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu sedang bicara? Mereka berkata gini, Kleopas dan temannya, kau tidak tahu. Rupanya kau orang asing yang satu-satunya tidak tahu ada peristiwa hebat terjadi di Yerusalem. Yaitu orang yang kami harapkan jadi pemimpin, tetapi dia difitnah dan dihukum tidak adil, mati di kayu salib.
Dan lebih membingungkan lagi, kita dengar dari teman-teman perempuan kita, si Maria Magdalena dan teman-temannya, dia sudah bangkit. Kuburnya sudah kosong. Jadi kami bingung, benar tidak ini dia sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukan saja Kleopas dan temannya ini bingungnya, apakah Tuhan Yesus sudah bangkit? Kalau kita bawa ke zaman sekarang, banyak juga orang percaya tidak betul-betul tahu siapa itu Tuhan Yesus. Bahkan ada juga percaya Tuhan Yesus betul-betul bangkit kan? Jangan-jangan itu cuma cerita biasa, tidak benar. Jadi kita lihat di sini kenapa mereka tidak percaya Tuhan sudah bangkit. Dan kedua, peristiwa aneh, mereka tidak kenal itu Tuhan Yesus yang sudah berjalan bersama mereka. Ada sesuatu yang menutup mata mereka, firman Tuhan berkata. Apa yang menyebabkan mata mereka tertutup? Ada dua hal. Pertama, memang waktu Tuhan Yesus bangkit, dia berubah. Bahkan Maria Magdalena pun tidak kenal. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di kuburan ya, dikira dia penjaga kubur. Kalau dia langsung kenal kan, hai Rabi, nah. Maria Magdalena saja yang begitu akrab tidak kenal. Begitu juga si Kleopas dan temannya ini, waktu Tuhan Yesus mendatangi mereka berjalan bersama, mereka tidak kenal. Pertama alasannya karena wajah Tuhan berubah. Setelah dia bangkit berubah dalam arti kata wajahnya penuh kemuliaan ya. Dan kedua, pikiran mereka lagi ditutup oleh kesedihan. Putus harapan. Karena bagi mereka, Kleopas dan murid-murid Tuhan yang lain, ketika Tuhan Yesus sudah mati, habislah harapan. Sudah selesai. Apa yang kita impikan tidak terwujud. Nah, kita belajar di sini. Kadang-kadang kita juga orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ketika menghadapi masalah yang membingungkan, atau penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang kita alami, kita sudah berdoa, hamba Tuhan juga sudah berdoa, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Dan mungkin juga ada masalah dalam bisnis kita. Kok bisnis kita ini belum jalan-jalan baik? Kalau Tuhan beserta kita, masa kita punya bisnis malah merosot karena pandemi COVID-19 ini? Jadi banyak pertanyaan yang membuat kita depresi, tidak tahu jalan keluarnya, sehingga putus harapan. Seperti yang dialami dua murid ini, Kleopas dan temannya. Nah, mari kita belajar. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan begini, hai kamu orang yang lamban dan bodoh, Tuhan Yesus katakan selanjutnya, tidak tahukah kamu ada tertulis di kitab Musa dan kitab nabi-nabi tentang Mesias yang sudah mati itu. Memang di kitab Musa dan kitab nabi-nabi, si Mesias itu harus menderita dulu, mati, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Kapan itu ditulis? Ada di kitab Musa ya. Di kitab Musa itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab. Itu kitab yang ditulis Musa ya. Di situ sudah ditulis sebenarnya. Contoh ya, di kitab Kejadian sudah ditulis bahwa keturunan perempuan itu, Hawa itu, keturunannya akan mematuk iblis. Kaki si ular itu. Menghancurkan kepala ular, tapi ular si iblis itu akan mematuk tumitnya. Itu digenapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu di kitab Musa ya. Jadi di situ ditulis keturunan Hawa itu artinya Maria punya anak itu dari Roh Kudus Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk meremukkan kepala iblis, dosa dan maut. Sehingga tumitnya dipatuk oleh ular, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu ada di kitab Musa. Kemudian ada juga tentang waktu Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun karena orang Israel sudah terlalu bersungut-sungut sehingga Tuhan marah. Tuhan kirim ular-ular beracun untuk memakan
menggigit orang Israel yang bersungut-sungut ini. Jadi pelajaran, jangan kita suka bersungut-sungut ya. Karena Tuhan katakan di kitab Ibrani, maut menunggu ketika kamu bersungut-sungut atau mengeluh. Jadi mari persoalan apapun kita jangan mengeluh ya, karena maut sudah menunggu. Buktinya orang Israel di padang gurun karena bersungut-sungut dipagut ular berbisa. Tetapi Tuhan perintahkan Musa bikin ular tembaga, yaitu namanya Nehustan ya. Ingat, Nehustan. Sehingga orang yang melihat ular tembaga itu tidak mati. Nah, itulah nubuat tentang Tuhan Yesus yang ditulis di kitab Musa, yaitu Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib di Bukit Golgota, sehingga semua orang yang melihat Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya, tetapi hidup kekal dan menerima keselamatan. Di kitab Nabi-Nabi ada juga Tuhan Yesus katakan kepada kedua murid itu. Di kitab Yesaya dikatakan dia menderita, dia disiksa, seakan-akan dia kena dosa. Dia berdosa padahal dia menanggung dosa-dosa kita. Itulah Tuhan Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit ya. Jadi sudah banyak dinubuatkan di kitab Musa maupun kitab Nabi-Nabi, sehingga kedua orang ini, Kleopas dan teman-temannya, hatinya berkobar-kobar, semangat lagi waktu Tuhan Yesus terangkan. Dan kemudian ketika sampai di kota Emmaus, kampung Emmaus, Tuhan Yesus seolah-olah mau jalan terus ya. Dan kedua murid ini, si Kleopas dan temannya berkata begini, mari Tuhan, singgah dulu. Mereka mendesak Tuhan Yesus supaya singgah. Dan memang Tuhan Yesus singgah. Dan ketika mereka mau makan malam, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Jadi mereka makan roti ya. Mereka kenal itu Tuhan Yesus. Jadi selama di jalan mereka tidak kenal. Tetapi waktu Tuhan terangkan tentang Mesias harus mati di kayu salib, hati mereka semangat ya, bangkit lagi harapan. Dan ketika singgah di rumah Kleopas, Tuhan memecahkan roti, mereka kenal Tuhan Yesus. Tetapi terjadi peristiwa mujizat, Tuhan Yesus hilang ya. Dan mereka dua terus bersemangat, padahal sudah jalan 2 jam ini, capek ya. Mereka kembali ke Yerusalem, kasih tahu ke 11 murid bahwa kami betul-betul sudah ketemu. Jadi itu Maria Magdalena dan teman-temannya benar. Tuhan tadi berjalan sama kami ke Emmaus. Bahkan ketika dia memecahkan roti, kami kenal dia Tuhan Yesus. Tetapi dia menghilang. Jadi mari teman-teman, betul Tuhan sudah bangkit. Nah, apa kita dapat pelajaran dari peristiwa perjalanan ke Emmaus ini? Pertama, ketika kita dalam kebingungan, kesusahan karena masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi anak-anak, atau problem apapun, pencobaan apapun, ingatlah Tuhan Yesus pasti datang. Ini kan Kleopas dan temannya tidak mengundang Tuhan, tapi Tuhan Yesus tahu kedua muridnya ini lagi kebingungan. Kedua murid ini lagi putus asa, putus harapan. Makanya Tuhan menampakkan dirinya meskipun tidak dikenal. Jadi kalau kita dalam keadaan masalah, kita yakin Tuhan Yesus bersama kita. Dia Allah Immanuel ya. Biar tidak diundang, dia pasti datang. Apalagi kalau kita undang dalam doa. Dan pelajaran kedua, ketika sudah sampai di Emmaus, Tuhan seolah-olah mau jalan terus. Ini betul, memang bukan Tuhan pura-pura ya. Jangan dikira Tuhan pura-pura jalan terus. Memang dia mau jalan terus. Tapi kedua murid ini mendesak Tuhan. Ini sudah malam, mari singgah di rumah saya, Kleopas bilang. Dan Tuhan Yesus mau singgah. Jadi gini, ketika kita dalam masalah, selain Tuhan mau datang sendiri, Tuhan Yesus juga mau melewati kita. Jadi seperti ada lukisan William Blunt, yaitu lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu. Ini ada hubungannya dengan Wahyu 3 ayat 20 yang berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, dan jika kamu membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Ya, sama dengan ini. Waktu di Emmaus,
Si Kleopas bilang, mari Tuhan. Mereka kan belum kenal Tuhan Yesus. Singgah dulu, ini sudah malam. Makanya ada lagu terkenal, tinggal sertaku. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, hari telah hampir malam, jangan jalan terus. Itu cerita tentang di Emmaus ya. Kleopas dan temannya suruh singgah Tuhan Yesus, jangan jalan terus Tuhan. Nah, jadi waktu Tuhan singgah, dia memecahkan roti, mereka kenal Tuhan. Jadi pelajarannya, mari kita ajak Tuhan singgah di rumah kita. Mari kita ajak Tuhan di dalam permasalahan yang kita hadapi. Tuhan akan singgah dan Tuhan akan menyelesaikan. Bahkan Tuhan mau makan sama-sama kita ya. Inilah Tuhan kita. Ya. Jadi teman-teman Warlot, jangan putus asa, putus harapan dalam keadaan pandemi Covid. Kita tetap semangat. Kita tetap melayani Tuhan, kita bersaksi Tuhan Yesus sudah bangkit, sehingga kita juga harus bangkit melayani Tuhan terus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pengangkatan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan Oma Palat untuk melengkapinya. Silakan Oma. Selamat siang teman-teman di rumah, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 24 April. Minggu kedua mengakhiri bulan ini. Tadi kita sudah baca mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya ke Emmaus. Waktu itu teman-teman di rumah, Bapak Ibu, kala itu murid-muridnya masih merasa kehilangan ya, tapi mereka juga sudah tahu Yesus bangkit. Yang menjadi inti persoalan di sini kalau menurut saya bahwa kedua murid ini merasa mewakili murid-murid yang lain atau pengikut Yesus pada saat itu, bagaimana kekecewaan mereka setelah ditinggalkan oleh guru mereka. Mereka melayani, di dalam firman mengatakan mereka melayani dengan Tuhan selama 3 tahun ya, 3,5 tahun. Ya, bagaimana kehidupan mereka dalam pelayanan. Di sini saya mengambil satu hal, bahwa kedua murid ini tidak mengenal siapa yang berjalan dengan mereka, dalam hal ini Tuhan Yesus. Kita sudah membaca cerita ini, tapi kalau saya bawa dengan kehidupan kita, apa kesamaannya ya. Kita manusia dalam hal ini kadang-kadang kekecewaan kita menutupi segala apa yang sebenarnya. Kita bisa mendapatkan jalan keluar ya. Kekecewaan menutup segala hal yang membuat kita untuk maju ya. Sama dengan murid-murid, mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya coba renungkan ini. 3,5 tahun mereka berjalan bersama Tuhan, tetapi mereka membawa guru mereka, Tuhan mereka dengan satu harapan. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka sementara merindukan seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Itu wajar kalau untuk saya ya. Itu wajar sekali kerinduan kita secara kedagingan ya. Mereka merindukan Tuhan, dan Tuhan Yesus waktu itu adalah seorang guru, belum dikatakan Tuhan, tapi dia membuat suatu hal yang selalu sangat spektakuler ya. Jadi kedagingan murid-murid pada saat itu sangat tersanjung dengan seorang guru, rabi ya. Mereka adalah Yesus yang mereka kagumi. Dengan begitu banyak harapan yang mereka rindukan dari seorang pribadi Yesus yang bisa melepaskan mereka. Bagaimana dengan keadaan manusia seperti kita saat ini? Kita mempunyai kerinduan secara kedagingan.
Padahal kita sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, ya, yang saat ini kita katakan Tuhan, ya. Dia hidup bersama dengan kita. Waktu itu murid-murid hidup bersama Tuhan, tapi lebih banyak kedagingan yang berbicara, ya, kedagingan kerinduan mereka, sampai hal-hal secara nubuat itu mereka tidak tahu juga kalau tidak diingatkan. Karena apa? Kedagingan yang menguasai diri mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Padahal Tuhan sudah hidup di dalam kehidupan kita. Waktu itu murid-murid sudah hidup bersama. Sekarang yang samanya dengan kita Tuhan sudah hidup di dalam kita. Tetapi kadang-kadang kita harus akui, kalau kedagingan kita berbicara, kita lupa semuanya. Ya. Di dalam perjalanan kedua murid Tuhan Yesus ini, Kleopas dan seorang lagi yang tadi Opa sudah bilang, ya, bahwa mereka berjalan itu dikuasai oleh rasa sedih. Kita juga zaman ini, kalau kita merasa sedih, problem begitu berat, kita kadang-kadang lupa. Dan sering kita lupa, kita memikirkan sesuatu yang bagaimana cara jalan keluar. Ya. Padahal Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah ingatkan di dalam cerita tadi, apakah kamu tidak tahu bahwa anak manusia harus menderita dulu? Di situ baru mereka diingatkan, baru mereka sadar, ya, dalam perjalanan mereka bersama Tuhan Yesus. Kita zaman sekarang diingatkan bahwa Roh Tuhan Yesus hidup di dalam kita berupa Roh Kudus. Tapi kita toh kadang-kadang tidak mengingat itu. Ya. Tapi di saat Tuhan datang dengan kita, diingatkan kita, walaupun kita susah, tapi Tuhan datang dengan caranya, mengingatkan kita bahwa aku ada di situ. Bagaimana kedua murid ini diingatkan di dalam perkataan Yesus sendiri. Kalau zaman kita, bagaimana Yesus mengingatkan kita? Di sini kita harus ingat bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus intim. Kita harus dekat dengan Dia. Agar di saat kita mengalami sesuatu yang masalah dalam kedagingan kita, bahkan roh kita pun, kita akan ingat Dia. Karena kita selalu berhubungan dengan Dia. Dia akan ingatkan dengan roh kita. Karena Dia sudah hidup bersama kita di dalam tubuh jasmani dan rohani kita. Dia akan ingatkan kita bahwa aku ada di situ. Aku lebih besar dari masalah kamu. Ya. Jadi pelajaran firman Tuhan hari ini, di zaman kita hari ini, bahwa hidup bersama Tuhan bukan hanya menjadi slogan saja, bukan hanya menjadi cerita saja, tapi kita harus praktekkan bahwa kehidupan kita dengan Tuhan itu selalu mengingatkan kita bahwa tak perlu kita khawatir karena Dia ada di situ. Murid-murid seperti murid-murid kedua murid-murid ini, jangan kita seperti mereka, ya. Mereka pun demikian, tapi mereka tidak mengingat karena kesusahan mereka. Mereka pengharapan mereka benar-benar kepada Tuhan. Kalau dengan kita punya pengharapan benar-benar kepada Tuhan untuk membawa Tuhan di dalam kehidupan kita, menyelesaikan seluruh masalah kehidupan kita dengan caranya. Itu Tuhan sudah berikan pada kita untuk zaman akhir ini. Sekarang kita tertantang, pilihan kita yang mana? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar mata kita tidak tertutup seperti kedua murid tadi. Karena di dalam kita dekat dengan Tuhan, kita berkobar-kobar, kita bersuka cita. Begitu juga dengan murid-murid tadi. Waktu firman Tuhan Yesus adalah firman, mengingatkan mereka, ya, waktu Dia masih ada. Baru mereka ingat, iya ya, pantas waktu Dia bercerita, Dia mengatakan Dia adalah firman,
hati kami berkobar-kobar. Jadi di sini ada kuncinya, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah apapun kita ingat firman-Nya, kita ingat janjinya, kita ingat kata-kata firman-Nya, kita akan menjadi pengharapan. Itulah iman. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita tahu apa yang Tuhan mau dekat dengan. Makin kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengetahui apa rencananya. Karena Tuhan katakan di Mazmur bahwa siapa yang dekat dengan aku, hidup dengan aku dekat, maka dia seperti aliran sungai yang terus-terus mengalir, hidup di dalam kehidupan yang damai, sejahtera, sukacita. Disitulah baru kita akan melihat kehidupan kita penuh arti. Jangan seperti murid-murid yang hanya mengingatkan dunia, aku memiliki kuasa, kita akan mempunyai pemimpin yang hebat. Memang Tuhan Yesus waktu itu membuat mujizat begitu banyak, tapi mereka hanya melihat kehebatan Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberi makan beribu-ribu orang, ya, orang lumpuh berjalan. Hanya itu yang mereka ingat. Mereka tidak mengingat lagi apa yang Tuhan katakan. Kan sudah ada nubuat bahwa anak manusia harus menderita. Kalau mereka mengingat ini saja, mereka akan terbuka mata mereka. Tapi waktu Tuhan mengingatkan mereka, di situ baru mata mereka terbuka. Nah, zaman kita tidak demikian. Zaman kita harus intim, lebih intim dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, baik tidak baik, terlalu dekat dengan Tuhan. Maka di situ kita akan punya kepekaan roh. Sebentar lagi kita akan memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita siapkan hati kita. Apa pesan Tuhan sebelum Ia naik ke surga, untuk kita peringati, menjadi sukacita kita, bahwa kita tidak akan sendiri. Ada pesan yang Dia tinggalkan. Hanya itu saja yang saya bisa berikan, sedikit penjelasan tambahan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Oke. Ya. Terima kasih Oma Palar sudah melengkapi. Sedikit tambahan, kalau satu waktu kita warlot ke Israel, kota Emmaus itu sekarang namanya Nikopolis, ya. Jadi kalau cari kota Emmaus, namanya Nikopolis, Emmaus. Tapi terkenal Nikopolis. Nikopolis ini kira-kira sebelah baratnya Yerusalem, 11 km ya jaraknya. Jadi semoga warlot nanti ke Israel. Dan di atas, di tempat Tuhan Yesus memecahkan roti, rumah Kleopas, ya. Di situ ada gereja, ya, gereja tempat Tuhan Yesus memecahkan roti. Itu sedikit tambahan. Dan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bulan depan, 26 Mei 2022 pada hari Kamis. Jatuh pada hari Kamis, ya. Ya, oke. Demikianlah komentar Oma. Terima kasih Oma Palar. Semoga firman hari ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita. Demikianlah firman tadi sudah ditabutkan, dan sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tadi sudah mengikuti perintah-Mu melakukan perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Dan saat ini Tuhan, berkatilah hosti anggur, juga biskuit dan teh atau sirup yang digunakan oleh Bapak Ibu saudara-saudari di rumah untuk perjamuan kudus saat ini. Demikian juga yang ada di Tabernakel Warlot di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu sekarang Tuhan. Haleluya, amin.
setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus dalam selamanya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam dusta, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, kalau semua sudah terima, boleh dibaca ya. Kalau ada firman di posti, silahkan baca. Nanti kami juga di Tabernakel atau House of Parrot Sentul City, kita baca sama-sama firman Tuhan yang ada di posti. Yang itu juga merupakan pesan buat kita semua anggota Warlot ya. Apa firman Tuhan yang kita baca, itu pesan Tuhan. Oke, kita baca dulu. Matius 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalian Mazmur 20 ayat 2a. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. oh, mana? Rum. Oh, mana? Rem lagi. Rem. Oh, bukan Rem. Rem. Bacakan di mama. Apa ini dulu? Apa ini dulu? Karena semua orang telah Apa berbuat nomor dosa. berapa? Nomor berapa? Karena 3 ataupun 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Terakhir, Opa. Efesus 5 ayat 2. Pendek sekali ya. Hiduplah di dalam kasih ya. Hiduplah di dalam kasih, maksudnya kasih Kristus ya. Kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus, kita praktekkan mengasihi orang lain. Oke, mari. Jadi kalau di rumah juga semua sudah baca, mari kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Ya, saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 bagian B sampai 25. Ya, kita angkat posti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama sebagai respons atas firman tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap mengingat akan pengorbananmu di kayu salib di Bukit Golgota. Oleh pengorbananmu Tuhan Yesus, kami menerima anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Dan kami mau menjalankan perintah amanat agung, memberitakan Injil Kerajaan-Mu ke segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan perjamuan, firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah anak domba Allah, darahmu yang suci sudah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami menjadi warga kerajaan sorga, dan siap diutus kemanapun untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Tuhan, ku mau menyerahkanmu. Tuhan, bentuklah hari ini jadi bejana untuk nama-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, Agar aku menyenangkan. agar aku menyenangkan-Mu. Sekali lagi Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, betullah hati ini Jadi berjalan. jadi bejana untuk nama-Mu. Cemerlang bagai emas. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Dan semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, Agar kami selalu agar aku menyenangkan-Mu. menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan.
terpujilah namamu yang kudus dan agung dan mulia, ya Tuhan Yesus Kristus, Raja atas segala raja yang telah bangkit dan menganugerahkan kami semuanya menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berjalan bersamamu Tuhan, segala kesedihan, segala persoalan dapat terselesaikan, dan segala sakit penyakit ataupun bencana atau masalah apapun dapat terselesaikan dan sembuh dari segala macam penyakit, termasuk Omikron yang masih melanda saat ini, akan segera berlalu kalau Tuhan Yesus terus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau bersyukur bersama-sama seluruh anggota Warlot dan simpatisan Warlot, di mana pada hari Kamis yang lalu, pada tanggal 21 April 2022, kami bersyukur bersama keluarga Ogi Pangaribuan, di mana kekasih kami Ibu Evi, Tuhan tambahkan setahun lagi usianya, sehingga mamanya Nathan ini kiranya Tuhan berkati dengan panjang umur, terus meningkat dalam karir di Bank Commonwealth, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan, dan berbahagia terus bersama keluarga. Gitu juga kiranya berkat ulang tahun turun bagi besan kami, Oma Herda Lumeno di Palu. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, terus berkarya di dalam masa tua, dan terus rajin melayani Tuhan, dan dianugerahkan kebahagiaan di usia yang lanjut ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua teman-teman Warlot, baik yang di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang dikelola. Tuhan tolong agar terus karirnya meningkat dan bisnisnya menghasilkan omset yang terus meningkat, dan tangan Tuhan terus menolong di dalam pekerjaan dan bisnis dari semua teman-teman Warlot. Dan juga Tuhan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih dalam pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar sampai di perguruan tinggi, Tuhan tolong anak-anak kami ini, kemenakan dan cucu-cucu kami, agar mereka berhasil dalam studi mereka, dalam menghadapi ujian-ujian kenaikan kelas, ujian semester. Tuhan tolong berikan kecerdasan sehingga dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik dan berhasil. Tuhan, kami berdoa juga rencana-rencana pelayanan Warlot di hari-hari mendatang, baik di dalam lingkungan bangsa kami Indonesia, di antara antar pulau, Tuhan pimpin kami, maupun pelayanan kami ke suku-suku bangsa. Pimpin kami Tuhan, dan tolong persiapkan kami baik secara dana maupun secara tubuh jiwa roh kami, sehingga kami siap untuk diutus Tuhan kemana saja, sambil kami melayani jiwa-jiwa setiap hari yang Tuhan bawa kepada kami, atau yang kami cari untuk disembuhkan, dipulihkan, dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Tuhan memberkati. Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, Tuhan memberkati. Dan semua aparat pemerintah kami, baik di bidang sipil, TNI maupun Polri, terutama di bidang hukum. Tuhan karuniakanlah keadilan, takut akan Tuhan bagi para hakim, para jaksa, sehingga mereka akan melakukan vonis yang adil terhadap orang-orang yang mereka adili. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kemajuan bangsa kami. Kiranya meskipun di masa pandemi Omikron saat ini,
Kami melihat banyak kemajuan-kemajuan dicapai oleh bangsa kami Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami doakan saudara-saudara kami yang menderita di Ukraina maupun di Rusia karena adanya perang yang sedang berkecamuk di Ukraina. Tuhan, gerakkanlah Presiden Putin maupun Presiden Zelensky untuk mereka mau duduk di dalam meja perundingan dan mengadakan gencatan senjata bahkan perdamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah dan perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan sebentar lagi kalau kami selesai ibadah, kami akan makan siang. Tuhan, kiranya kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan, dan berkatilah makanan minuman yang tersedia sehingga memberikan kami kekuatan baru. Dan sebelum kami selesai Tuhan, kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian maupun kami yang berada di Tabernakel House of Warlord di Sentul City mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang di angkasa dan kita semua mengalami pengangkatan. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di awal bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mei. Oh Mei, oh maaf. Saya kira sudah bulan Mei. Nah, koreksi ya. Maaf, sudah kecepatan 1 bulan. Sampai jumpa lagi di awal bulan Mei. Kalau tidak salah tanggal 1 Mei ya, hari Minggu 1 Mei. Dan tanggal 2-3 Mei, Senin Selasa, saudara-saudara kami mengadakan Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.